Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang interpretasi game teori dalam RT dan US. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Wahyu Bimantara. Yang kedua Ellen Natalia. Yang ketiga M. Fitra Ramadhani. Baiklah langsung saja kami mulai presentasinya. Yang akan dibacakan oleh Ellen Natalia. Kepada Ellen Natalia, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu game teori. Jadi game teori adalah merupakan kondisi di mana setiap pemain atau negara memiliki pilihan dalam mengambil kebijakan yang strategis dalam memperhitungkan tanggapan atau tindakan dari pemain lainnya. Jadi ibaratnya game teori ini adalah sebuah permainan di mana setiap negara itu mempunyai strategi dan yang akan menghasilkan keputusan. Nah, keputusan itu diambil oleh para pemain dan pada akhirnya akan mengarahkan kepada suatu hasil, baik itu berupa kompromi maupun konflik. Lanjut. Nah, di sini ada kerangka game teori. Yang pertama ada players atau pemain. Nah, pemain ini maksudnya adalah sebuah negara itu. Lalu ada strategi. Sebuah perencanaan atau manajemen untuk mencapai suatu tujuan itu. Lalu payoff atau outcome dari kerangka game theory ini maksudnya adalah sebuah konsekuensi dari strategi itu. Selanjutnya. Nah, ada dua model game theory. Yang pertama ada model prisoner dilemma. Jadi model prisoner dilemma ini merupakan strategi yang diperkenalkan oleh Albert Whitaker. Prisoner dilemma merupakan strategi di mana tiap pemain atau biasanya dua pemain ini berusaha untuk memaksimalkan usaha mereka dalam bekerja sama, tidak bekerja sama, ataupun saling mengkhianati. Nah, ini biasanya set sebelumnya Wahyu masih belum. Oke. Sebelumnya. Nah, di model yang satu ini biasanya masing-masing negara itu, tiap-tiap negara atau pemain itu menyusun strategi dalam mendapatkan pemainnya. Nah, namun dalam mencapai keuntungan tersebut, pemain terkadang perlu adanya kerjasama ataupun kedua pemain akan mendapatkan hasil yang rugi apabila pemain tidak bekerja sama. Jadi konsekuensi dari permainan ini tergantung dari strategi-strategi tiap pemainnya dalam memaksimalkan usaha strategi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fitra. Oke, terima kasih Ellen. Selanjutnya saya seperti yang kita ketahui, saya akan menjelaskan lebih terperinciasi bagaimana skema dari prison dilemma. Baiklah, kita akan membuat sebuah skema, misalnya saya sendiri, Fitra, dan teman saya, Wahyu, ini dalam kondisi sedang mencuri gimana, dan kami ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Nah, dalam hal ini kami punya dua pilihan. Yang pertama itu adalah mengakui kesalahan kami, yang kedua adalah kami diam atau ngeles. Jika kami diam atau ngeles akan kesalahan kami, maka kami akan dihukum selama 1 tahun. Namun, jika kami mengakui kesalahan kami, maka kami akan bebas. Namun, hal ini juga membuat saya dan Wahyu dalam artian berusaha untuk menyusun strategi kami untuk mengakui. Misalnya kayak gini, jika saya mengakui kesalahan saya, maka saya akan dibebaskan. Tapi apabila Wahyu tidak mengakui kesalahan dia ataupun diam, maka Wahyu akan mendapatkan hukuman 20 tahun. Nah, apabila saya diam terhadap kesalahan saya dan Wahyu mengakui bahwa dia itu bersalah, maka Wahyu akan bebas dan saya akan mendapatkan hukuman selama 20 tahun dalam artian gitu. Nah, dalam kondisi ini, hal inilah yang memaksa bahwa kami
saya dan Wahyu itu di dalam ruangan yang berbeda menyudutkan kami harus mengakui bahwa kami sama-sama di penjara. Dalam artian apabila saya dan Wahyu mengakui, maka saya dan Wahyu akan mendapatkan hukuman secara 5 tahun. Hal inilah yang memaksa kami mendapatkan hukuman tersebut, dan hal inilah yang dinamakan dengan Nash equilibrium, di mana kami tidak bisa memperbaiki lagi kesempatan strategi kami. Dan inilah yang menjelaskan beberapa secara konsep ekonomi, beberapa perusahaan seperti persaing usaha, ibarat kala usaha-usaha dalam artian oligopoli seperti misalnya itu Indomaret dan Alfamart selalu berdekatan karena mereka saling merespons strategi satu dengan yang lain, dan hal inilah yang akan merugikan mereka pada akhirnya. Dan yang kedua adalah Heresy Games. Heresy Games ini diperkenalkan oleh John C. Hersey dengan pandangan bahwa informasi yang tidak lengkap dalam permainan dapat memaksa kita untuk mempertimbangkan hierarki kepercayaan yang terbatas. Informasi yang tidak lengkap di antara kedua pemain memaksakan pemain untuk menebak sambil mengambil strategi yang tepat dalam permainan, sehingga para pemain memiliki strategi yang berbeda dalam permainan dan mereka sendiri tidak mengetahui strategi satu dengan yang lain. Strategi ini memaksa kepercayaan atau spekulasi para pemain untuk melakukan tindakan atau langkah yang akan diambil oleh para pemain untuk mendapatkan informasi yang tidak lengkap. Kita analogikan bagai gini, ketika kita bermain kartu ataupun remi, kita menebak bahwa dua pemain tersebut ada memiliki joker, misalnya dalam permainan kita menebak adanya kartu joker di antara dua pemain yang kita percaya bahwa mereka tuh ada. Maka dari itu, dari spekulasi informasi yang kita tidak ketahui itu, kita memaksa kepercayaan kita untuk memancing dua pemain itu untuk mengetahui bahwa dia ada remi atau tidak, dengan cara misalnya kita mengeluarkan dua atau bebek untuk memancing jokernya ada di antara dua pemain tersebut. Misalnya pemain A bisa menaiki ataupun dalam artian mengalahkan bebek, maka A mempunyai joker tentunya. Dan misalnya B tidak bisa menaiki bebek, maka si B tidak mempunyai joker, itu dalam artian gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya lagi, yaitu tentang implementasi dari permainan ini adalah currency war Cina dan Amerika Serikat. Kasus ini pada awalnya itu sebelumnya memang sudah lama terjadi, namun ada momen-momen tertentu yang menaikkan tendensi dari kasus ini. Sebelumnya, ini terjadi pada pertemuan KTT G20 di Osaka, di mana Jepang mempertemukan antara Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping yang diharapkan membawa angin segar kepada stabilitas dunia ekonomi global. Justru pada akhirnya menyebabkan terjadinya currency war antara US dan Amerika. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya bahwa Amerika sendiri pada tanggal 1 September lalu, kalau nggak salah, Amerika sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa Amerika dan Cina itu sendiri terlibat dari perang dagang antara keduanya, di mana seperti dijelaskan semenjak pada tanggal 1 Agustus tahun 2019, Presiden Donald Trump memutuskan untuk menaikkan tarif produk-produk Cina dari Cina sebesar 10% terhadap barang produk Cina sebesar 300 miliar yang datang dari Amerika Serikat pada tanggal 1 September 2019.
Keputusan ini merupakan hasil kekecewaan Donald Trump yang mana ia menuduh bahwa China tidak membeli produk pertanian dari Amerika dalam jumlah yang besar dan menuduh China bahwa Presiden Xi Jinping tidak membantu ataupun menghentikan penjualan produk opium, fentanyl atau obat bius di Amerika Serikat. Atas kebijakan tersebut, Donald Trump tanpa konfirmasi sebelumnya dari negara China, pada tanggal 23 Agustus 2019, negara China pun mengeluarkan kebijakan bahwa China akan memberikan tarif sebesar 5-10% dari produk Amerika Serikat sebesar 75 miliar dimulai pada tanggal 1 September 2019. Dalam implementasinya, Donald Trump secara jika dilihat dari teori sebelumnya, yaitu dari teori John Halansi bahwa kepercayaan ataupun spekulasi dari Donald Trump yang pada awalnya dia menduga bahwa China itu tidak ingin membeli produk dari China tidak membeli produk dari Amerika dan dia menduga bahwa Xi Jinping tidak ingin membeli obatnya, itu memaksa Amerika mengeluarkan tarif terhadap China yang hal itu juga menyebabkan respon umpan dari China. Baiklah teman-teman, sepertinya ada kesalahan teknis dalam hal ini. Mohon ditunggu. Baiklah, perang dagang pun berlanjut pada pada tanggal 23 Agustus 2019, di mana Presiden Donald Trump geram akan kebijakan dari China tersebut, sehingga Donald Trump membalas dengan pada tanggal 23 Agustus 2019, dia menaikkan tarif produk China sebesar 5-10% menjadi 15% terhadap produk barang China sebesar 300 miliar, dan menaikkan 5% dari 25% menjadi 30% terhadap produk Cina sebesar 250 miliar. Jadi ada dua produk Cina yang di mana itu 300 miliar dan 205 miliar yang dinaikkan secara 5% pada tanggal 1 Oktober 2019. Selain itu, Presiden Donald Trump juga menyuruh para pengusaha atau perusahaan Amerika Serikat di Cina untuk segera kembali ke Amerika atau mencari alternatif produksi dari selain negara Cina untuk memperkuat kebijakan tersebut dan sebagai gantinya. Selain itu, mengetahui bahwa kondisi negara dan menaikkan produk, selain itu, reaksi dari kebijakan Donald Trump tersebut, akhirnya China mengetahui dari kebijakan Donald Trump tersebut, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi ini malah akan merugikan kedua negara tersebut, baik itu negara Amerika Serikat maupun China, yang pada akhirnya negara tersebut bersepakat untuk mengadakan negosiasi mengenai tarif produk impor Amerika maupun China yang dijadwalkan pada tanggal 15 Oktober sampai 2019. Amerika Serikat pun dan China bersepakat untuk mengadakan negosiasi dagang dalam rangka mencegah adanya penurunan mata uang di negara tersebut. Mungkin mengenai currency ini akan dijelaskan lebih spesifik oleh Wahyu Bimantara. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Fitra. Next slide. Nah, pertemuan KTT G20 di Osaka, Jepang yang mempertemukan antara Wahyu, Wahyu. Belum ini, not respond. Ini bisa dipotong kan, Age? Bisa dong, diedit dong. Potong, Bevit. Apalah bisa ada telepon berbunyi dan Woi, Wahyu kau nih. kau dulu aku nak ketawa wajah. Aku lihat kau kayak ini terus. Tahu lah, aku juga tahu. Kanan. Sini. Ya lanjut, Wahyu.
Selanjutnya, fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang terus bergeser ke arah currency war antar kedua negara tersebut merupakan salah satu contoh dari adanya persaingan strategi di dalam game teori. Jika dilihat ketika Presiden Donald Trump melancarkan kebijakannya dengan menaikkan tarif produk-produk impor dari Cina sebesar 10% terhadap barang produk Cina sebesar kurang lebih 300 miliar dolar dengan tuduhan bahwa negara Cina tidak membeli produk pertanian dari US dalam jumlah yang besar dan menuduh Cina bahwa Presiden Cina tidak membantu atau menghentikan penjualan produk opioid, fentanyl, atau obat bius di Amerika Serikat merupakan interpretasi dari model game teori John Ciharsani. Selanjutnya. Dengan adanya kemungkinan dari keyakinan tersebut, Donald Trump secara sepihak menyusun strategi dengan cara menaikkan 10% terhadap barang produk Cina sebesar 300 miliar dolar dengan maksud untuk memancing negara Cina agar mengambil langkah selanjutnya dalam melawan kebijakan dari Presiden Donald Trump. Namun hal ini berlanjut dengan kebijakan Cina memberikan tarif sebesar 5-10% dari produk Amerika Serikat sebesar 75 miliar dolar dimulai pada tanggal 1 September 2019 bersamaan dengan kebijakan Amerika Serikat. Kebijakan ini berlanjut dengan dikeluarkannya kebijakan Donald Trump dengan menaikkan 5% dari 10% menjadi 15% untuk setiap produk impor Cina sebesar 300 miliar dolar dan 5% dari 25% menjadi 30% untuk setiap produk impor Cina sebesar 250 miliar dolar. Dan ini merupakan bentuk dari model prisoner dilemma, adanya pola kedua negara saling meningkatkan tarif impor di antara masing-masing negara menjadi poin penting dalam model prisoner dilemma. Mengingat secara ekonomi bahwa apabila tarif masing-masing negara dinaikkan, maka itu akan berakibat kepada turunnya mata uang masing-masing negara. Jika masalah dari kedua negara tersebut tidak dapat atau gagal mencapai resolusi, baik dari Amerika Serikat maupun Cina, maka kasus ini akan berlanjut menuju ke lembaga IMF atau International Monetary Fund yang akan melakukan pengawasan ketat dan peninjauan dalam kasus tersebut. Cina pun tahu itu akan semakin merugikan kedua pihak. Dari keadaan yang saling merugikan inilah kedua negara bersepakat untuk bekerja sama dengan dibuatnya fakta mata uang antara Cina dan Amerika Serikat. Kesimpulannya, konflik perang dagang yang berujung kepada konflik perang mata uang antara Amerika Serikat dan Cina telah menunjukkan strategi-strategi dari tiap masing-masing negara dalam menanggapi ancaman keamanan ekonomi kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut yang pada awalnya saling mencurigai satu sama lain dan saling mengeluarkan kebijakan dalam proteksi perdagangan ekonomi mereka, mau tidak mau harus bersepakat dalam kesepakatan mata uang asing, di mana kondisi ini kedua belah pihak meminimalkan kerugian-kerugian antara satu dengan yang lain. Dan dalam game teori kedua negara tersebut mendapatkan nas equilibrium, titik keseimbangan, dengan membuat kesepakatan fakta mata uang sebagai win-win solution mereka. Ya. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 7 tentang interpretasi game teori dalam currency war, RRT, dan US. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,